Good morning, everyone. How are you today? I hope you are in good condition. Today, we are going to the simple present tense. Simple present tense is used, 1. Regular habits or daily routine. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang sehari-hari kita lakukan. Ya, regular habits, ini habits sehari-hari, kebiasaan, daily routine, ya, rutinitas sehari-hari. Menggunakan simple present tense untuk mengungkapkan ide, ya, ide bahwa kejadian itu dapat diulang-ulang atau yang biasa dilakukan, usual. Kejadian itu, action, ya, kejadian atau aksi yang kita dapat lakukan adalah berupa satu, pertama kebiasaan, habit, hobi, daily event, hal-hal yang selalu sehari-hari muncul, or something, atau sesuatu yang terjadi, yang sering terjadi. Example, I play soccer. Saya bermain soccer. The school opens every morning at 7 a.m. Sekolah dibuka atau mulai setiap pagi jam 7 pagi a.m. He always forgets her bag. Every 12 months the earth circle the sun. Ya, setiap jam 12. Setiap bulan 12 the earth circles the sun. Ya. The second, the facts or generalization. The facts or generalization, ya. Ini yang kedua adalah yang umum, ya, pada umumnya, ya. Simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. Ya, generalization itu secara umumnya, ya, kenyataannya itu atau itu berupa generalization, ya, umumnya. Itu dapat juga diindikasikan bahwa si pembicara atau yang memberi action itu, yang melakukan kegiatan itu percaya bahwa yang dilakukan itu adalah sebelumnya itu benar dan sekarang itu adalah benar. Dan yang akan datang itu adalah benar. Itulah yang dilakukan itu semuanya benar. It is not, tidak penting bahwa si pembicara itu tidak melakukan yang tidak benar. Itu maksudnya tidak usah dikoreksi kembali atau diulang-ulang. It is also used, dia juga digunakan untuk menyatakan orang, ya, orang secara umumnya atau hal atau benda-benda secara umumnya. Misalnya, cats like milk. Nah, kita tahu bahwa milk atau susu itu bahwa binatang itu atau kucing itu menyukai susu. Cats like milk. Caracas is the capital of Venezuela. Nah, kita tahu bahwa Caracas ini adalah ibu kota dari Venezuela. Ya, Venezuela. Windows are not made of wood. Ya, windows are not. Jadi ini yang dikatakan tadi umum. Secara umum kita sudah mengetahui ini. Ya, tidak perlu dikoreksi, tidak perlu diprotes. Third, ya, third, scheduled events in the near future. Speakers
occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Nah, ini secara umumnya juga occasionally, ya, speakers ini yang membicarakan ini, yang bicara, yang beraction, biasanya membicarakan tentang schedule or jadwal, ya, jadwal atau acara. Ya, hal itu di dalam waktu yang akan datang atau dekat, ya, waktu yang akan datang. This is most commonly done when talking about public. Ya, bicarakan tentang transportasi umum, ya, transportasi umum dengan jadwal tertentu, itu maksudnya, ya, sudah ada jadwal-jadwal tertentu. Misalnya, example, the bus leaves tonight at 6 p.m. Bus itu tiba pada malam hari ini, atau berangkat, ya, leaves, berangkat malam hari ini jam 6 sore. When do we board the plane? Ya. Nah, ini juga jadwal tentang pesawat terbang. Nah, itu tadi maksudnya di sini, ya. Occasionally use simple to talk about schedule, tentang jadwal keberangkatan pesawat atau sampainya, tibanya pesawat, ya, atau bus, pesawat. The party start at 8 o'clock, ya, pesta itu akan dimulai jam 8. Nah, itu tadi mengenai penggunaan simple present tense yang ketiga. Nah, the simple present tense, ya, the simple present tense has two division, ada dua pembagian, ya. It is nominal sentence, ya, nominal has two construction, ada dua rumusan dari present tense. Yang pertama nominal. Nominal ini sering dikatakan yang tidak mempunyai kata kerja tetapi mempunyai kata bantu kerja. It is has auxiliary verb, kata bantu kerja, ya, nominal. Ya, this is the construction, ya, positive subject plus to be plus complement. Ya, to be inilah di sini dia auxiliary verbnya namanya, ya. Ini to be kata bantu kerja itu is, am, are, ya. To be is, am, are. Complement, complement itu adalah bisa dikategorikan dengan kata sifat, adjective, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Keterangan ini bisa ada there are 4 adverb, ya, ada 4. Ya, frekuensi, manner, place, or time, ada 4. Nah, di sini dia bisa kita pilih kalimat kita nanti apakah dia adjektif, apakah noun, apakah adverb, itu yang di complement. Nah, ya, for example, ya, he is handsome. He is handsome. Nah, handsome ini adalah adjektif, kata sifat, ya, dia adalah tampan. Negatif subject to be plus not plus complement, ya. After to be plus not, nyatakan negatif, tidak. He is not handsome. Ya. Interrogative to be in front, di depan, to be di depan, pindah, ya. Ini tadi subjek dulu baru to be. Nah, kalau interrogatif to be-nya dulu baru subject plus complement, question mark, tanda tanya. Ya, is he handsome? Ya, is he handsome? Nah, second. Verbal, ya. Yang kedua adalah verbal. Ini namanya verbal, ya, Nak. Tadi nominal, ini verbal, ya, kalimat yang ada kata kerja, sudah jelas dia. Present tense in verbal, yang tadi present tense in nominal, ini nominal. Present tense in verbal. Positive, subject plus verb one, kata kerja pertama.
in brackets or subject S or IS ya, S or IS. Ini addition tambah. Ditambah di verb 1 itu ada nanti ditambah S atau IS, tapi bukan semuanya kata kerja. Ya, bukan semua kata kerja plus objek. Yang hanya kata kerja apabila nanti ya apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, jadi jika subjeknya orang ketiga tunggal, the third person singular, he, she, it. Ya, jika subjeknya nanti orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it, maka kata kerjanya ditambah S atau IS. Nah, itu dia, Nak. Ini maksudnya tambah S-nya. Tidak semuanya ditambah S. Hanya orang ketiga tunggal yaitu she, he, it, subject. Jika subjeknya orang ketiga tunggal he, she, it, maka verbnya ditambah S atau IS. Ya. Ada personal pronoun, ya, ada 7 kata ganti orang atau subjek, ada 7 subjek. I, we, you, he, she, it, they. Nah, dari ketujuh itu 3 lah orang ketiga tunggal, he, she, it, itu yang ditambah S atau IS plus objek. Example, ya, I study for 2 hours every night. Ya, my friends watch the new movies every day. He brings new bag. Raka gets up early at 5 o'clock every day. Nah, ini lihat, Nak, ya. Nah, I ini orang pertama, the first person singular. I orang pertama tunggal, maka kata kerjanya tidak ditambah S. Ya. He brings. He orang ketiga tunggal, maka S ditambahkan di belakang kata kerja. Nah, Raka adalah, jadi kalau subjeknya bukan dari personal pronoun, yaitu dari Raka, dari nama Raka, maka kita boleh ingat atau bayangkan, imagine bahwa Raka itu siapa di dalam pronoun yang 7 tadi, ya. Ya, maka Raka itu boleh kita ambil kesimpulan bahwa dia gender, kelaminnya. Kita lihat, kita bayangkan gendernya dia laki-laki, maka dia sama dengan he. Samalah Raka ini dengan he, maka get ditambah S. Oke? Understand, Nak? Yes. Nah, subject plus negatif, subject plus don't atau do not. Ya, do not bisa di abbreviation, disingkat menjadi don't. Or doesn't, does not. Ya, dari kata does not plus verb 1 plus object. Nah, ingat, di sini kalau subjeknya kalau positif, verb tadi tambah S. Kalau di negatif dan interrogatif, kata kerjanya itu tidak harus ditambah dengan S atau IS, walaupun subjeknya orang ketiga tunggal. Ingat, tadi di sini subjek orang ketiga tunggal, kata kerja tambah S. Kalau negatif dan interrogatif, kata kerja tidak ditambah lagi S atau IS. Understand? Yes, right. Example. I don't study for 2 hours every night. Ya, I don't. Nah, di sini saya tambahkan sedikit keterangan, ya. Tadi pronoun itu ada 7. Nah, kata bantu untuk yang 7, I menggunakan do, we do, you do, he, she, it does. Ya, he, she, it does. They do. Ya, ingat, Nak? Ya, itu dia. I do, we do, you do, he does, she does, it does, they do. Nah, itu dia. Nah, jadi I don't study for 2 hours every night. My friends don't watch. My friends. Nah, ingat. Tadi my friends itu kita ingat lagi, my friends apa ya di dalam yang 7 tadi. Kan tidak ada dia, kita lihat. Tapi kita boleh bayangkan, imagine bahwa my friends itu teman-teman saya. Kita bayangkan dia dari banyaknya, ya. Mereka ini my friends, teman-teman saya, boleh dikategorikan dengan they, mereka.
mereka. Maka mereka itu menggunakan do. Makanya my friends don't watch. Ya, itu dia. Banyak. Nah, he doesn't bring. Nah, ini orang ketiga tunggal. Maka dia menggunakan doesn't bring. Raka doesn't get up. Oke, jadi hilang S-nya ya nak. Hilang S-nya. Hilang. Oke, ini hilang. Negatif, tidak pakai S. Interrogative do or does plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. Oke, do I study? Jadi pindah. Pindah subjek ke setelah do or does ya. Dipindah. Do I study? Pindah aja nak. Lihat rumus, pindahkan yang ini tadi ya. Pindahkan ini tadi. Ya. Oke, do I study for 2 hours every night? Do my friends watch new news every Sunday? Lihat, tidak ada lagi S-nya ya nak. Ini karena orang ketiga jamak. The third person plural. Ya, my friends dengan I-nya. Does he bring new bag? Ya, he orang ketiga tunggal menggunakan does. Ya, S-nya hilang. Does he bring new bag? Does Raka get up early at 5 o'clock every day? Ya, itu dia. Nah, ya, perhatikan sama sekali. Nah, kita kembali dulu sebentar di nominal. Nah, nominal. Tadi subjek ini adalah dari pronoun. Pronoun tadi ada 7 ya, karena I orang pertama tunggal, we orang pertama jama, you orang kedua tunggal dan jama, he, she, it orang ketiga tunggal, they orang ketiga jama. Nah, untuk penggunaan to be, pasti anak-anak belum tahu ya. Untuk subjeknya to be-nya tadi ada 3, is, am, are. Is, am, are. Nah, I pakai am, jodohnya atau temannya. I am, we are, ya, you are, he is, she is, it is, they are. Oke ya. I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are. Itu dia tadi nak ya. Oke, good. Next. Use. Penggunaan simple present tense. The simple present tense is used with adverbs like. Ya. Keterangan adverbnya ini, adverbs keterangan tentang always, yaitu ini namanya frekuensi. Ya, menggunakan frekuensi. Tadi saya bilang adverbs itu ada 4. Ini frekuensi. Ya, frekuensi itu always, often, usually, sometimes, rarely, never, every day. Ini namanya adverb of frequency. Nah, bahwa adverb of frequency ini juga sering di dalam atau digunakan di dalam present tense, simple present tense. Sering digunakan di dalam simple present tense, yaitu adverb of frequency. Ya, I always come to school by car. I don't come here very often. He usually eats breakfast. Sometimes I go to party. Really, always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, never, tidak pernah, everyday, setiap hari. Inilah yang dikatakan adverb of frequency. Nah, to form the simple present, we add s to the infinitive of the verb in the third person singular he, she, it. Ya, tadi sudah saya terangkan di depan bahwa s atau s itu ya sering digunakan atau digunakan untuk orang ketiga tunggal. Lives, ya. Lives. But when the verb ends in o, ss, sh, ch, x, we add es. Ya, jika kata kerja berakhiran o, berakhiran ss, berakhiran sh, berakhiran ch, berakhiran x, maka kata kerjanya ditambah es. Nah, ya nak, tadi rumus
rumus di sini kan ada nak yang tambah S atau IS. Nah ini jika kata kerjanya yang ditambahkan ES apabila yang ditambah S ini hanya S saja, dia akhirannya E atau Z atau dimulai dengan vowel konsonan, maka dia ditambah S. Ya, vowel konsonan dan yang berakhiran I. Ya, maka ditambah S. Ya, yang berakhiran O, SS, SH, maka ditambah ES. Ya, misalnya go, O ya. Kiss, SS, maka jadi goes. Kiss menjadi kisses. Watch yang habis CH, watch, watches. SH, SH, maka was. Fix, X, fixes, ya. He, she, it goes, ya. He kisses, he, she, it. He, she watches, he, she washes, he, she fix. Itu nah. Oke. Nah, yang consonant vowel ya, a consonant vowel by Y, the Y changes into E ya, I, E, N, W, N, S. Jika konsonannya huruf mati diikuti Y, W ya, maka dia berubah menjadi Y ya. Jika dia tadi berakhiran Y, maka dia berubah menjadi I. Nah, ini dia menjadi studies ya. Jika dia vowel huruf hidup ya. Huruf hidup yang tadi yang saya sebutkan tadi maka ditambahkan S. Ya, I play, he, she plays. Maksudnya tadi huruf hidup diikuti huruf hidup, huruf mati itu maksudnya. Ya, kayak ditambahkan S. Oke. Nah, for your exercise, you do change the verbs in the brackets into the correct verbs. Ya, change the verb in brackets into the correct verbs. Nah, di sini ada kata kerja, verbnya di kata kerja ini isi ke dalam titik-titik ini ya dengan kata kerja yang benar sesuai rumus yang sudah Mem terangkan ya dengan nominal dan verbal. Yang kedua B, change the sentences into the forms requested. Ya, ubah kalimat ke dalam bentuk yang diminta ya. Misalnya apa yang diminta? Ini sudah benar dia positif, ubah menjadi negatif and interrogative. Negatif, positif, negatif sudah benar, maka positif dua menjadi interrogatif. Nah itu, jadi sesuai tanda ya, ya, according to the sign, sesuai tanda yang kamu kerjakan, seperti contoh-contoh yang sudah membuat tadi ya. Ini contoh-contohnya. Jadi lihat rumus mengubah negatif ke interrogatif atau positif ke negatif dan seterusnya. Begitu juga nominalnya perhatikan. Oke? Oke, my students, that's all my explanation about simple present tense. Thank you for your attention. Do the best. See you on the next video. Bye-bye.